Kiprah Arya Penangsang. Oleh Damar Syasangka. Bagian 7B Tumbangnya Ksatria Putihan. Kiai Gagak Rimang melaju kencang, melesat ke arah sungai yang menjadi tapal batas wilayah Jipang Panolan dengan daerah yang belum berhasil diduduki pasukan Jipang. Menjelang matahari condong ke barat, tepat seusai waktu zuhur, barulah Arya Penangsang memperlambat laju kudanya. Wilayah yang dibentangi aliran sungai dangkal ini adalah tapal batas kekuasaan Jipang Panolan. Di seberang sana, terbentang wilayah luas yang sudah direncanakan hendak diduduki pasukan Jipang. Kiai Gagak Rimang meringkik nyalang manakala tali kekang kuda yang melilit lehernya ditarik kencang. Serta-merta, Kiai Gagak Rimang mengangkat kedua kaki depannya sejenak, lantas kembali menjejak ke tanah dan berjalan pelan memutar. Mata Arya Penangsang menyipit mengamati keadaan sekeliling. Aliran sungai yang tak seberapa dalam nampak terus mengalir dengan tenangnya. Pepohonan lebat yang tumbuh di seberang sana, tumbuh di area berbukit tepat di pinggir aliran sungai, nampak lengang pula. Tak tampak sesuatu pun yang mencurigakan. Bergegas Arya Penangsang menarik tali kekang kuda, menuruni tanah berbukit yang menuju ke bawah, menuju ke aliran sungai. Begitu sampai di bawah, tepat di pinggir sungai, ternyata situasi benar-benar senyap. Tak ada siapapun di sana. Hanya bunyi burung-burung hutan yang sesekali memamerkan suara ditambah suara sungai yang gemericik, menyambut kehadiran Arya Penangsang. Arya Penangsang mendengus. Dengan mata memandang ke seberang, dia berteriak keras. Keparat! Yen nyata lanang metua! Aja sini dan! Keparat! Kalau nyata laki-laki, keluarlah! Jangan bersembunyi! Suara Arya Penangsang menggema, memantul dari lereng ke lereng lain. Mengoyak kesenyapan yang sedari tadi menyergap daerah itu. Tapi, begitu suara gema menghilang, keadaan kembali sepi. Tak ada jawaban. Arya Penangsang gusar. Merasa dipermainkan. Ditariknya tali kekang Kiai Gagak Rimang, nekat dia menyeberangi sungai. Menurut kepercayaan Jawa, jika dua orang lawan sedang bertempur, dan di antara mereka terhalang sebuah sungai, bagi siapa saja yang berani menyeberangi, pasti akan kalah perangnya. Damar Syasangka. Dan tepat ketika kaki-kaki Kiai Gagak Rimang tengah tertatih-tatih menapaki dasar sungai yang cuma sebatas lutut dalamnya, mendadak, terdengar bunyi riuh desingan. Mata Arya Penangsang awas. Dilihatnya beratus-ratus anak panah meluncur deras mengarah ke arahnya. Arya Penangsang mengumpat. Namun sungguh luar biasa, bukannya dia kebingungan menghindar, malahan dia buka dadanya lebar-lebar. Beberapa batang anak panah yang tepat mengarah ke tubuhnya, terpental ke samping, tak bisa melukai kulitnya sama sekali dan langsung luruh masuk ke dalam aliran sungai. Bahkan beberapa ada juga yang patah menjadi dua. Tak hanya itu, anak panah yang sempat menyasar ke tubuh Kiai Gagak Rimang pun mengalami hal yang serupa. Kiai Gagak Rimang hanya terlonjak-lonjak saja ketika beberapa anak panah meluncur mengenai tubuhnya. Tak ada luka sedikit pun di tubuh kuda hitam mulus itu. Bidikan anak panah mereda seketika. Belum usai kegusaran Arya Penangsang, disusul dari arah seberang, keluar seekor kuda putih. Kuda itu dipacu menuruni lereng. Keluar dari balik pepohonan. Begitu jelas siapa yang hadir, mata Arya Penangsang melotot marah. Jelas terlihat, seorang anak kecil, tengah menunggang kuda dengan tombak terhunus di tangan kanannya. Terdengar suara kecilnya nyaring tanpa ada kegentaran sedikit pun. Penangsang! Aku lawan tandingmu. Dada Arya Penangsang bagai dibakar api. Wajahnya bagai dicoreng dengan arang. Betapa tidak. Seorang anak kecil dengan lancangnya berani sendirian menghadapinya dan bahkan sesumbar menantangnya. Ditariknya tali kekang Kiai Gagak Rimang. Kuda meringkik, kesusahan berjalan menapaki dasar sungai. Berusaha terus melaju ke arah seberang mendekati sosok kecil yang dengan gagahnya menenteng tombak di sana. Melihat Arya Penangsang mendekat, anak kecil tersebut memutar arah kudanya. Kiai Gagak Rimang telah berhasil melewati aliran sungai dan langsung berderap mengejar kuda putih di depannya. Begitu jarak sudah sedemikian dekat, mendadak terjadi keanehan. Tingkah Kiai Gagak Rimang seketika berubah. Kepalanya mengangguk-angguk dan menjadi liar. Arya Penangsang terkejut menyadari perubahan yang terjadi. Kuda tunggangannya tidak pernah bertingkah aneh seperti itu selama ini. Sejenak Arya Penangsang kerepotan menarik tali kekang kudanya yang menjadi tak terkendali. Di tengah usahanya membuat Kiai Gagak Rimang kembali patuh, mata Arya Penangsang melihat sekilas bagian belakang kuda putih yang tengah ditunggangi lawannya. Arya Penangsang marah. Dia menyadari sekarang mengapa Kiai Gagak Rimang bertingkah laku aneh.
Rupanya, ekor kuda putih di depannya sengaja diikat ke atas, sehingga kemaluannya terlihat jelas. Dan Arya Penangsang semakin menyadari, kuda yang ditunggangi lawannya adalah kuda betina. Arya Penangsang mengumpat-umpat. Kiai Gagak Rimang selama ini memang sengaja tidak diperkenalkan dengan kuda betina. Kiai Gagak Rimang adalah kuda tempur. Jika mengenal kuda betina dan sempat bersenggama, maka kemampuan tempurnya akan menurun. Dan kini, melihat kuda betina dengan kemauan terbuka lebar seperti itu, Kiai Gagak Rimang tidak bisa menguasai birahinya.